Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam hari ini, Allah masih terus memudahkan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu. Salah satu di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah diperintahkan untuk beriman, maka setelah itu diperintahkan untuk berilmu. Maka hadirin sekalian, antara iman dan ilmu adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Jika seorang hanya sekedar beriman tetapi tidak berilmu, maka tidak akan bermanfaat keimanan tersebut. Demikian pula ketika seseorang hanya sekedar berilmu tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya dan tidak mau beriman dengan keilmuannya, maka sungguh ilmu tersebut juga tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Maka iman, hadirin sekalian, harus disertai dengan ilmu, dan ilmu harus dibarengi dengan amalan-amalan ketaatan yang kemudian meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pekan yang lalu kita sudah sedikit membahas terkait dengan materi sirah nabawiyah, terkait dengan manfaat kita mempelajari sirah. Sekali lagi hadirin sekalian, belajar sirah ya sama halnya kita belajar Al-Qur'an. Sama halnya pula kita belajar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat buah, hadirin sekalian, buah apel. Maka daging daripada buah tersebut adalah Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan kulit adalah sirah-sirah, sejarah-sejarah perjalanan yang telah dilalui oleh para nabi dan para rasul serta para ulama yang kemudian beramal dan memperjuangkan agama kita sampai hingga saat ini, hadirin sekalian. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar sirah terkait dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hadirin sekalian, sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keilmuan beliau, keimanan beliau, serta akhlak-akhlak dan kepribadian beliau, maka tentu yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kakek beliau, yaitu seorang nabi yang disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah, Khalilullah. Dialah nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah kakek daripada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masih termasuk keturunan daripada nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun anak daripada Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu hadirin sekalian, kalau kita lihat silsilah beliau, maka akan sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian hadirin sekalian, meskipun Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah sebagai Khalilullah, dikatakan oleh Rasulullah sebagai kekasihnya Allah, tetapi hadirin sekalian, ini tidak membuat kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih tinggi. Tetapi Rasulullah menyebutkan, ana sayyidu wala Adam. Sesungguhnya kata Rasulullah, beliau adalah pemimpinnya anak cucu Adam. Artinya kedudukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tetap lebih di atas Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, meskipun Nabi Ibrahim lebih dulu lahir dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, jadi Nabi Ibrahim yang merupakan kakek daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan sekalian punya ayah. Sebutkan dalam Al-Qur'an Azar. Bahwasanya Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam punya ayah. Namanya adalah Azar. Jadi Azar ini dan sekalian seorang manusia yang kemudian lahir daripada beliau, istri beliau, seorang anak bernama Ibrahim. Tetapi hadirin sekalian, Ibrahim ini lahir di Babilonia. Jadi beliau lahir di Babilonia. Babilonia ini hadirin sekalian, tempatnya adalah salah satu kota di negeri Irak. Kalau kalian pernah dengar negeri Irak, letaknya adalah di sebelah utara Saudi Arabia. Kalau kita lihat petanya hadirin sekalian, maka kita akan lihat di atas, di sebelah utara daripada Saudi Arabia, ada negeri Irak. Dan di dalam negeri tersebut ada kota bernama Babilonia.
Ya, disitulah kemudian Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam ya lahir ya dari seorang rahim ya, istri dari Azar yang kemudian menjadi ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melihat hadirin sekalian, seorang raja yang terkenal di zaman Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Namrud, ya. Dia adalah seorang raja yang zalim pada saat itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Suatu ketika hadirin sekalian, Namrud ini bermimpi. Beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat ya, kerajaan beliau hancur, ya. Ya. Negeri yang beliau pimpin pada saat itu kemudian dihancurkan. Ya. Kemudian beliau melaporkan beliau melapor kepada para prajurit-prajurit beliau dan menyampaikan, wahai prajuritku, wahai para penasehatku, sesungguhnya aku kemarin malam bermimpi ya, bahwasanya ada orang yang datang dan kemudian menghancurkan kepemimpinanku dan menghancurkan kekuasaanku. Ya, kemudian para penasehatnya, ya, salah satu di antaranya ada yang mengatakan, wahai ya, Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Ya, pada saat itu Namrud mengatakan ini sebagai Tuhan. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya mimpi itu menandakan bahwasanya kelak akan ada seorang pemuda yang mendatangimu dan akan mengambil alih kepemimpinanmu dan menghancurkan kekuasaanmu. Ya. Mendengarkan perkataan itu, Namrud mempercayainya. Dan memang itu akan terjadi hadirin sekalian. Namrud mempercayai ya, perkataan yang telah disampaikan oleh penasehatnya. Sehingga dia membuat aturan pada saat itu. Namrud membuat aturan untuk membunuh semua anak laki-laki. Ya, semua anak laki-laki yang lahir pada malam itu. Ya. Karena penasehatnya itu mengatakan bahwasanya akan lahir malam ini ya, wahai Namrud, akan lahir pemuda itu dan akan mengambil alih kepemimpinanmu. Makanya Namrud membuat aturan untuk membunuh. Ya. Namrud membuat aturan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Azar sebagai ayah daripada Ibrahim, karena dia tahu, karena Azar ini hadirin sekalian adalah prajuritnya juga Namrud. Jadi Azar ini orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang kafirin, ya, seorang kafirin, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan Namrud membuat aturan seperti itu, ya. Sementara pada saat yang sama Azar, ya, anaknya Ibrahim pada saat itu lahir. Pada malam itu Ibrahim lahir, anak daripada Azar dari istrinya. Ya. Ketika mendengarkan peraturan itu hadirin sekalian, maka ya, Namrud atau Azar, ayah dari Ibrahim membawa anaknya. Ya, jadi Azar, dia bawa anaknya Ibrahim ini yang baru lahir pada malam itu, karena dia tahu aturannya dia akan dibunuh. Kalau Ibrahim ini dilihat lahir, maka dia akan dibunuh pada saat itu. Maka dia membawa Ibrahim ini ke hutan hadirin sekalian. Dibawalah Ibrahim ke hutan oleh Azar, oleh ayahnya, untuk diselamatkan. Karena jika tidak, Ibrahim ini akan dibunuh oleh Namrud pada saat itu. Ya. Dibawalah ke hutan hadirin sekalian, kurang lebih 40 tahun. Ya, 40 tahun Namrud membuat aturan itu, dan 40 tahun juga Ibrahim itu diasingkan ke hutan. Ya, 40 tahun. Sampai hadirin sekalian pada usia 70 tahun. Jadi Namrud ya, pada saat itu ketika dia membuat aturan untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada malam itu, usianya pada saat itu adalah 30 tahun. Sampai kurun waktu 40 tahun dia berkuasa, membuat aturan seperti itu, semua anak dibunuh. Semua anak yang lahir pada malam itu, pada masa kepemimpinan beliau selama 40 tahun, dibunuh oleh beliau. Sampai pada usia 70 tahun, Namrud berkuasa, hadirin sekalian, barulah kemudian pada saat itu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam masih hidup. Dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari aturan ya, pembunuhan oleh Namrud pada saat itu. Di usia 40 tahun hadirin sekalian, ya, di usia 40 tahun barulah pada saat itu kemudian Ibrahim karena keteguhan imannya kepada Allah, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dia diangkat sebagai seorang nabi. Ya, dia diangkat sebagai seorang nabi pada saat itu di usia 40 tahun. Dan memang hadirin sekalian, rata-rata para nabi itu ketika mau diangkat sebagai nabi, maka usia mereka adalah 40 tahun. Sama seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika diangkat sebagai Nabi, usianya adalah 40 tahun. Maka diangkatlah Ibrahim alaihissalam sebagai Nabi pada usia
ya pada usia 40 tahun ya oleh Jibril salam. Diangkat ya melalui perantara Jibril pada saat itu. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ketika ya Ibrahim diangkat sebagai seorang nabi, sebelum itu hadirin sekalian, ya sebenarnya Ibrahim ini belum tahu siapa Tuhannya. Ibrahim ini belum tahu siapa Tuhannya. Makanya dia berdiri di satu tempat, kemudian dia melihat bulan. Kemudian dia mengatakan, ya mungkin bulan ini Tuhan saya. Ya, pada saat itu Ibrahim belum tahu kalau Tuhannya adalah Allah. Dia mengatakan dia melihat di atas langit, kemudian dia melihat bulan. Ya, mungkin bulan ini Tuhan saya. Ya, karena dia yang bersinar pada saat itu. Tetapi ketika dia menunggu beberapa hari, beberapa waktu, ternyata bulan itu hilang dan dia mengatakan ternyata bukan dia Tuhan saya. Pada pagi harinya tiba-tiba muncul matahari terbit dari timur. Dia mengatakan, oh, mungkin matahari ini adalah Tuhan saya. Dia menunggu beberapa waktu sampai terbenamnya matahari, hilang matahari. Kemudian dia mengatakan pula ternyata bukan pula matahari sebagai Tuhan saya. Sehingga pada saat itu kemudian Ibrahim mengatakan bahwasanya sungguh saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada dalam isinya. Ya. Jadi seperti itu hadirin sekalian, asal mula kemudian bagaimana Ibrahim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia meyakini bulan sebagai Tuhannya, meyakini matahari sebagai Tuhannya, ya, meyakini segala sesuatu yang ada sekitar sebagai Tuhannya. Tetapi ternyata semuanya itu tidak kekal dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang wa ma fiha dan segala apa yang ada ya di dalamnya. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi, pada saat itu hadirin sekalian, kaumnya beliau masih menyembah berhala, termasuk ayahnya Azar. Azar itu hadirin sekalian, ayah Ibrahim, masih menyembah patung. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya Azar ini dialah sebenarnya yang ya, seorang yang seni membuat patung. Dialah yang membuat patung-patung tersebut, yang kemudian patung itu dijadikan sesembahan-sesembahan oleh kaumnya Ibrahim pada saat itu, atau ya prajurit-prajurit atau ya, masyarakatnya yang Namrud yang kemudian memimpin pada saat itu. Maka ketika melihat kaum-kaumnya Namrud, Ibrahim mengatakan kepada mereka, ya apa yang kalian sembah? Ya. Dan Ibrahim melemparkan batu kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Ibrahim melemparkan batu. Makanya disebutkan dalam riwayat, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun." Ya. Jadi Ibrahim mengatakan dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Anbiya ayat 52. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an hadirin sekalian, kita lihat kisahnya, Quran surah Al-Anbiya ayat 52 sampai ayat 70. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Idz qala Ibrahimu li abihi." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi dan kepada kaumnya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun." Patung-patung apakah ini yang kamu tekun dan kamu semua menyembahnya? Jadi Ibrahim bertanya kepada mereka, "Untuk apa kalian menyembah patung? Ya, untuk apa kalian menyembah berhala?" Ya, dia bertanya kepada ayahnya, ya, "Wahai ayahku, untuk apa kalian menyembah patung?" Dan semua kaumnya pada saat itu yang saat itu sedang menyembah, ya, berkata kepada mereka, "Qalu wajadna." Kemudian kaumnya ini berkata kepada Ibrahim, mereka mengatakan dan mereka menjawab, "Wajadna abaana laha abidin." Kami mendapati nenek moyang kami, kata kaumnya Ibrahim pada saat itu, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Jadi hadirin sekalian, mereka menyembah berhala, beribadah untuk berhala-berhala, untuk patung-patung itu, ternyata hadirin sekalian, ya karena nenek moyang mereka, ya dahulu nenek moyang mereka berlaku seperti itu, berbuat seperti itu, makanya mereka kaumnya Ibrahim termasuk ayahnya Ibrahim Azar juga melakukan hal-hal tersebut. Ya. Jadi seperti itu hadirin sekalian, ya. Jadi bukan karena kebenaran yang datang daripada Nabi dan orang-orang yang benar, tetapi hanya karena nenek moyang mereka yang pernah menyembah seperti itu, maka seakan-akan itulah yang benar. Padahal hadirin sekalian tentu yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Ibrahim berkata kepada mereka, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ya, dalam Al-Qur'an, ya, Ibrahim mengatakan, dia berkata, qad kuntum antum, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu, wa aba'ukum fi dhalalim mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi Ibrahim, karena dia tahu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan kepada kaum-kaumnya dan termasuk ayahnya yang menyembah patung pada saat itu, ya, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Qalu ajitana bil haqqi an antum laha minal la'ibin. Kemudian kaumnya Ibrahim ini menjawab, ya, apa yang dikatakan oleh Ibrahim, wahai Ibrahim, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan, ya. Sebenarnya, ya, dikatakan oleh, ya, jadi sebelumnya hadirin sekalian, sebelum itu, ya, karena Ibrahim mengatakan kebenaran, maka kaum-kaumnya Azar, kaum-kaumnya Namrud ini tidak menerima dan dia menolak. Kemudian dia bertanya kepada Ibrahim, ya, wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami? Ya. Wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau bermain-main? Ya. Ya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya, ya, kaumnya Namrud ini juga sebenarnya belum tahu, ya, di mana kebenaran, ya. Tadi kembali mereka hanya menyembah, ya, dan mengikuti kebenaran seperti kebenarannya nenek moyang mereka, ya. Jadi hanya ikut-ikutan nenek moyang mereka terlebih dahulu melakukan seperti itu, maka itulah yang mereka lakukan hingga saat itu, Pak. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada mereka, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard. Dia Ibrahim berkata kepada mereka, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi, ya, khalaqas samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Dialah yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas hal tersebut. Wa tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, kata Ibrahim, demi Allah, la aqidanna asnamakum, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Jadi hadirin sekalian, singkat cerita, kalau kita melihat, ya, ketika pengingkaran yang dilakukan oleh kaumnya Namrud, ya, serta ayah daripada Ibrahim sendiri, Azar, mereka mengingkari perkataan Ibrahim bahwasanya apa yang mereka sembah, patung-patung itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi mereka. Berhala-berhala yang mereka sembah itu, ya, bukan daripada kebenaran yang datang dari langit, ya, bukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanyalah tipu daya dan kesesatan yang nyata, ya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibrahim karena dia tahu kebenaran, sementara kaumnya tidak mau mengikuti kebenaran itu, akhirnya dia mengatakan kepada kaumnya pada saat itu, sungguh aku akan melakukan tipu daya. Ya, jadi tipu dayanya Ibrahim ini hadirin sekalian adalah, ya, jadi suatu ketika kaum-kaumnya Namrud, ya, kaum-kaumnya Namrud dan Azar dan lain sebagainya yang sejenisnya ini, ya, pergi ke suatu tempat dan meninggalkan berhala-berhala mereka, disitulah kemudian Ibrahim datang. Ibrahim datang dan menghancurkan semua patung-patung itu. Ya, dia menghancurkan dari patung-patung naga, patung-patung, ya, hewan-hewan dan lain sebagainya dihancurkan oleh Ibrahim. Dan Ibrahim menyisakan satu patung, yaitu patung Namrud. Ya, itulah patung yang paling besar yang disisakan oleh Ibrahim, supaya hadirin sekalian, ketika kaum-kaumnya Namrud ini kembali, ya, dan pergi ke tempat beribadah mereka dan melihat patung-patung mereka telah hancur dan tersisa satu patung. Dan hadirin sekalian, ya, fajalahum juzazan illa kabiron, ya, Allah berfirman, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, illa kabiron lahum la'allahum ilaihi yarji'un, kecuali menyisakan satu patung yang besar, ya, atau patung induknya patung pada saat itu, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini? Siapakah yang menghancurkan, ya, Tuhan-Tuhan kami? Dan siapa yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh
Innahu laminadz zalimin. Sungguh dia termasuk pada orang-orang yang zalim. Sungguh dia termasuk pada orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi hadirin sekalian, sebelum itu ketika Ibrahim menghancurkan patung-patung ini sebenarnya ada ya penjaga patung itu. Jadi dia menyaksikan sendiri Ibrahim itu menghancurkan semua patung-patung itu. Dia melihat secara langsung Ibrahim menyaksikan semua patung-patung itu. Tapi prajurit ini takut. Ya, si penjaga patung ini sebenarnya takut juga. Ya, karena dia yakin bahwasanya barang siapa yang mendekati patung-patung itu, kemudian memukul patung-patung, menghancurkan, maka dia akan mendapatkan laknat dari Tuhannya. Ya. Maka dia akan mendapatkan bencana. Hidupnya akan dipersulit. Kehidupannya akan semakin sempit. Ya. Karena keyakinannya terhadap patung-patung itu, si penjaga patung ini akhirnya dia takut. Meskipun Ibrahim sudah menghancurkan semua patung-patung itu. Dia takut. Ya, karena dia yakin. Yang ada dalam keyakinannya kalau patung-patung ini dirusak, patung-patung ini dihancurkan dan tidak disembah, maka akan datang bencana kepadanya. Makanya dia membiarkan Ibrahim menghancurkan patung-patung itu. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum. Maka ketika datang kaum-kaumnya Ibrahim untuk menyembah patungnya, mereka melihat patungnya telah hancur semuanya. Dan dia bertanya kepada penjaga patung itu, siapa yang menghancurkan patung-patung ini, wahai si penjaga? Maka penjaga ini, hadirin sekalian, si pengawal ini mengatakan, qalu sami'na. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Maka si penjaga ini mengatakan, itu dia tadi yang kemarin mendakwahi kalian, yang kemarin menceramahi kalian, bahwasanya patung-patung ini tidak ada yang bermanfaat, tidak memberikan manfaat, tidak juga menyusahkan kalian. Dialah sebenarnya yang menghancurkan patung-patung itu. Ibrahim, dialah yang menghancurkan patung-patung kalian. Maka hadirin sekalian, qalu a anta fa'alta hadza bi'altina ya Ibrahim. Maka kaum-kaumnya memanggil. Dipanggillah Ibrahim pada saat itu, hadirin sekalian, dipanggil. Kemudian dikatakan kepada Ibrahim, apakah engkau wahai Ibrahim yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim mengatakan, karena Ibrahim dia cuma yakin kepada Allah dan sama sekali dia mengingkari patung-patung ini dan tidak mengakui kebenaran patung-patung ini, maka dia menjawab, qalu bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Dia Ibrahim berkata, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Jadi tadi hadirin sekalian, Ibrahim itu dia tidak hancurkan semua patung-patung. Jadi dia sisakan satu patung yang besar, patung Namrud, patung berbentuk Namrud. Disisakannya patung itu. Kemudian Ibrahim mengatakan, sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepadanya, kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Jadi betul hadirin sekalian, sengaja Ibrahim menyisakan satu patung ini supaya nanti ketika datang kaum-kaum yang menyembahnya, tanya saja kepada dia. Kalau dia bisa bicara, kalau dia bisa melihat, tanya saja kepada dia. Kalau dia memang betul-betul Tuhan, seharusnya dia tahu siapa yang menghancurkan patung-patung ini. Bisa jadi dialah yang menghancurkan teman-temannya karena mungkin dia tidak senang dengan patung-patung yang lain, maka dia menghancurkan patung-patung itu. Jadi ini kecerdikan Ibrahim, hadirin sekalian. Sehingga pada saat itu, farja'u ila anfusihim faqalu innakum antum dzalimun.